Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di sini untuk mempelajari tentang arti kehidupan. Semoga Anda semua saat ini mendapatkan karunia Allah sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah pasar tradisional yang ramai, Ahmad dan Aisyah pertama kali bertemu. Ahmad adalah seorang pedagang rempah-rempah yang berkeliling dari desa ke desa. Ia memiliki senyum hangat dan mata yang penuh semangat. Aisyah adalah seorang gadis muda yang membantu ibunya menjual sayuran di pasar. Ia memiliki rambut hitam yang terikat rapi dan mata yang cerah. Setiap pagi, Aisyah membantu ibunya mengatur dagangan dan berbicara dengan pelanggan. Suatu hari, ketika matahari baru saja terbit, Ahmad tiba di pasar. Ia membawa kantong rempah-rempah yang harum. Aisyah melihatnya dan bertanya, "Pak, apa yang Anda jual?" Ahmad tersenyum. Aku menjual rempah-rempah dari berbagai daerah. Ini adalah cengkeh dari Maluku, lada dari Sumatera, dan kayu manis dari Jawa. Aisyah tertarik. "Apakah Anda pernah mengunjungi tempat-tempat itu?" Ya, aku telah berkeliling banyak tempat. Tapi yang paling berharga adalah bertemu dengan orang-orang seperti kamu. Aisyah merasa wajahnya memerah. "Terima kasih, Pak. Saya hanya seorang penjual sayuran." Sejak saat itu, Ahmad dan Aisyah sering bertemu di pasar. Mereka berbicara tentang segala hal, tentang rempah-rempah, tentang mimpi mereka, dan tentang cinta. Ahmad mengajarkan Aisyah tentang bintang-bintang dan tentang bagaimana mencintai dengan tulus. Hingga suatu hari, Ahmad menghilang. Ia harus pergi ke medan perang untuk melawan penjajah. Aisyah menunggu dengan setia. Setiap pagi, ia datang ke pasar dan menatap langit biru, berharap melihat Ahmad kembali. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun, Ahmad pulang. Ia membawa bunga mawar merah untuk Aisyah. "Ini adalah bunga yang selalu mengingatkanku padamu," katanya. Aisyah menangis bahagia. "Akhirnya kita bersatu." Ahmad dan Aisyah menikah di bawah pohon besar di pasar tradisional. Mereka hidup bahagia dan mengajarkan anak-anak mereka tentang cinta sejati. Akhirnya, pertemuan Ahmad dan Aisyah adalah awal dari kisah cinta yang abadi. Ahmad meninggal lebih dulu karena penyakit yang tak bisa disembuhkan. Di saat-saat terakhirnya, ia memegang tangan Aisyah dan berkata, Aisyah, kita akan bertemu lagi di surga. Janji padaku bahwa kamu akan tetap setia menunggu di sini. Aisyah menangis, tetapi ia mengangguk. Setelah Ahmad pergi, Aisyah menjalani sisa hidupnya dengan kesabaran dan keyakinan. Ia merawat kebun bunga yang dulu ditanam bersama Ahmad. Setiap pagi, ia duduk di teras rumah, menatap langit biru, dan mengenang kenangan indah. Suatu hari, ketika Aisyah sudah sangat tua, ia merasa lemah dan ingin segera bertemu dengan Ahmad. "Ya Allah, izinkan aku bertemu dengan suamiku di surga. Aku merindukannya." Tak lama kemudian, Aisyah tertidur. Ia bermimpi berada di ladang bunga yang indah. Di sana, Ahmad menunggunya dengan senyum lembut. Mereka berpelukan erat, dan Aisyah merasakan kehangatan cinta yang tak terbatas. Kita akan bersama selamanya. Cinta kita tak akan pernah pudar. Aisyah tersenyum. "Akhirnya kita bersatu." Di dunia nyata, Aisyah meninggal dengan tenang, namun di surga, Ahmad dan Aisyah bersama-sama. Mereka berjalan di antara bunga-bunga yang mekar, tangan dalam tangan, dan hati yang penuh bahagia. Akhirnya, cinta sejati tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Ahmad dan Aisyah menemukan kebahagiaan yang abadi di surga, di mana cinta mereka mekar selamanya. Ia adalah seorang pria yang pendiam, selalu mengenakan kemeja lusuh dan kacamata tebal. Seorang penjaga perpustakaan bernama Pak Budi. Setiap hari, Pak Budi membuka dan menutup perpustakaan dengan penuh cinta dan dedikasi. Salah satu kebiasaan Pak Budi adalah membaca buku-buku tua yang terabaikan oleh pengunjung. Ia percaya bahwa setiap buku memiliki cerita yang menunggu
untuk ditemukan. Suatu hari, ketika sedang membersihkan rak buku, Pak Budi menemukan sebuah buku yang sangat tua dan terlipat-lipat. Sampulnya sudah menguning dan halaman-halamannya rapuh. Buku itu berjudul Kertas Buram. Pak Budi membuka buku itu dan mulai membacanya. Isi buku itu adalah kumpulan surat-surat cinta dari seorang pria bernama Ahmad kepada wanita yang dicintainya, Aisyah. Surat-surat itu ditulis selama Perang Dunia Kedua, ketika Ahmad berada di medan perang dan Aisyah menunggunya di rumah. Setiap surat penuh dengan kerinduan, harapan, dan cinta yang tulus. Ahmad menulis tentang hujan yang turun di medan perang, tentang bunga-bunga yang mekar di ladang tempat Aisyah tinggal, dan tentang impian mereka untuk memiliki rumah kecil di tepi sungai. Pak Budi terpesona oleh kisah cinta Ahmad dan Aisyah. Ia membaca surat-surat itu dengan mata berkaca-kaca. Meskipun perang telah berakhir, Ahmad dan Aisyah tidak pernah bertemu lagi. Aisyah menunggu Ahmad pulang. Tetapi surat-surat itu hanya menjadi kenangan yang semakin pudar seiring berjalannya waktu. Pak Budi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Ahmad dan Aisyah. Ia menggali arsip perpustakaan, mencari tahu apakah ada catatan tentang mereka. Namun, apapun yang ia temukan hanya sedikit petunjuk tentang keberadaan mereka. Hingga suatu hari, ketika Pak Budi sedang membersihkan lemari arsip, ia menemukan sebuah foto tua yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen. Foto itu menampilkan seorang pria dan wanita yang tersenyum bahagia. Di belakang foto itu tertulis nama Ahmad dan Aisyah. Tahun 1945, Pak Budi merasa hatinya berbunga-bunga. Ia tahu bahwa ini adalah foto Ahmad dan Aisyah yang sebenarnya. Mereka telah bersatu di dunia lain, tetapi kisah cinta mereka tetap hidup dalam surat-surat dan foto-foto yang tertinggal. Sejak saat itu, Pak Budi merawat buku Kertas Buram dengan penuh kasih sayang. Ia membacanya setiap malam sebelum tidur, mengenang kisah cinta yang mengharukan, dan ketika ada pengunjung yang bertanya tentang buku itu, Pak Budi tersenyum dan berkata, "Ini adalah buku yang mengajarkan saya tentang arti sejati dari cinta dan kesabaran." Akhirnya, kisah Ahmad dan Aisyah mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak pernah pudar, meskipun waktu telah berlalu. Pesan moral dari kisah Ahmad dan Aisyah. Kisah Ahmad dan Aisyah mengajarkan kita beberapa pesan moral yang berharga. Kesabaran dan kesetiaan. Ahmad dan Aisyah menunggu satu sama lain dengan kesabaran dan setia. Mereka mengajarkan bahwa cinta sejati memerlukan ketekunan dan keyakinan bahwa akhirnya mereka akan bersatu. Cinta yang abadi. Meskipun Ahmad dan Aisyah terpisah oleh waktu dan jarak, cinta mereka tetap hidup. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak terbatas oleh batas-batas fisik. Hargai setiap detik. Ahmad dan Aisyah mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen bersama orang yang kita cintai. Waktu berharga dan kita harus mengisinya dengan kebahagiaan dan kenangan indah. Kisah cinta yang menginspirasi. Kisah Ahmad dan Aisyah adalah contoh nyata tentang cinta yang menginspirasi banyak orang. Ia mengajarkan kita tentang arti sejati dari cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Kisah cinta Ahmad dan Aisyah mengajarkan kita tentang arti sejati dari cinta yang abadi dan tak tergoyahkan.